warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Begini Pak, saya mendapat tugas calon guru penggerak untuk mewawancarai kepala sekolah. Dan alhamdulillah saya mengaturkan banyak terima kasih pada Bapak sudah meluangkan waktu untuk mau diwawancarai oleh saya. Begini Pak, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan mengenai proses pengambilan keputusan dalam kasus yang dihadapi oleh Bapak di sekolah ini. Insya Allah kita mulai ya Pak ya? Iya, siap. Yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Sebagai seorang pemimpin di sebuah instansi pendidikan, pasti akan beragam kasus yang akan dihadapi. Baik itu kasus yang keduanya benar tetapi saling bertentangan, yang dikenal sebagai dilema etika, ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah. Kedua kasus tersebut dapat diidentifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Cara saya untuk mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus. Tentu saja memahami kasus-kasus tersebut, saya harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Setelah permasalahan sudah dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk bisa menetapkan apakah kasus tersebut merupakan bujuk moral atau dilema etika. Begitu kira-kira Bu. Untuk itu perlu dibuatkan daftar pertanyaan identifikasi kasus. Syarat sebuah kasus merupakan dilema etika jika kedua masalahnya yang berbenturan tersebut tidak melanggar hukum dan serta norma-norma yang berlaku atau menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Jika kasus yang diidentifikasi lolos dari syarat-syarat tersebut, maka dipastikan itu adalah kasus dilema etika. Dan sebaliknya, jika syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka itu adalah kasus bujukan moral. Mungkin itu. Terima kasih Bapak. Untuk yang pertanyaan kedua, selama Bapak menjadi kepala sekolah di sekolah ini, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk kasus dilema etika, di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan yang sama, maka saya akan mengambil langkah mengidentifikasi nilai-nilai yang sama benar, meninjau setiap sisi dari situasi tersebut, mempertimbangkan persepsi jangka panjang, meminta masukan dari orang-orang yang terlibat. Mungkin itu. Baik Pak, yang pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Suara hati dan akal harus sejalan untuk memilih kebenaran yang paling kecil madorotnya dan besar manfaatnya, dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik. Jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik, berdasarkan pada prinsip berpikir hasil akhir, berbasis peraturan, dan mempertimbangkan rasa peduli. Tahap berikutnya melakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta dan temuan peluang. Lalu dibuatlah keputusan. Lalu keputusan ditinjau kembali hingga yakin akan kebenarannya. Untuk itu, dari berbagai kasus, insya Allah dalam bimbingan ilahi, keputusan yang ada kita bisa mengambil yang sesuai dengan apa yang kita ambil keputusannya, yang bertanggung jawab. Terima kasih Bapak. Untuk soal yang keempat, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
Dalam mengambil keputusan kasus dilema etika, hal efektif yang perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun kebijaksanaan. Baiklah Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bagaimana bentuk atau prosedur yang biasa Bapak jalankan? Hasil keputusan yang diambil mungkin akan ada beberapa pihak yang tidak dapat menerima atau merasa tidak puas dengan keputusan tersebut. Proses untuk dapat memahamkan sebagian orang untuk menerima keputusan tersebut, yaitu dengan ikhlas menerima dan menjalankan keputusan, menjadi sebuah tantangan, serta untuk tetap istiqomah dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati bersama. Tentunya Pak, ketika dalam memimpin sekolah ini pasti banyak tantangan yang Bapak hadapi ya. Yang ingin saya tanyakan, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Di dalam jadwal penyelesaian kasus, sebetulnya di sekolah kami tidak ada jadwal yang ditentukan. Jadi untuk penyelesaian kasus kita melihat prioritas kasus. Misalkan kasus mana yang lebih penting, yang harus didahulukan, yang sangat segera, yang kita bisa diselesaikan kasus tersebut. Jadi dengan demikian sebetulnya tidak ada jadwal ya, tidak ada jadwal kasus. Jadi kami menyelesaikan tergantung situasi dan kasus yang sangat prioritas yang perlu didahulukan. Yang penting terciptanya lingkungan sekolah yang sehat dan kondusif, begitu. Pertanyaan berikutnya Pak, dalam pengambilan keputusan, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah, pengelolaan emosi yang baik dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan serta refleksi diri, mungkin itu. Terima kasih Bapak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah dalam hal mengambil keputusan dilema etika? Dalam mengambil sebuah keputusan, maka mengidentifikasi jenis kasus harus bisa dilakukan lebih awal dengan melakukan pengujian-pengujian, lalu melakukan pengujian benar lawan benar untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan saya pilih, sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Alhamdulillah wawancara kita berlangsung dengan lancar dan insya Allah ini juga menjadi pembelajaran bagi saya ke depannya bahwa sebagai kepala sekolah memang dalam hal pengambilan keputusan harus benar-benar dengan perhitungan yang matang ya Pak ya, tanpa harus melanggar aturan dan sebagainya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa ketemu ya Pak ya. Sebelumnya saya mohon maaf telah mengganggu jadwal Bapak untuk mewawancarai mengenai pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah. Di sini memang saya sebagai CGP Angkatan 7 mempunyai tugas untuk mewawancarai kepala sekolah dalam melakukan pengambilan kebijakan di sekolahnya. Alhamdulillah Bapak sudah bersedia. Mudah-mudahan wawancara kita lancar ya Pak ya. Oke Bapak, di sini ada 8 pertanyaan yang ingin saya tanyakan sama Bapak. Yang pertama adalah selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ketika berbicara dilema etika itu banyak variatif. Etika itu bisa antar individu dengan kelompok, kemudian keadilan dengan kasih sayang. Nah, ketika
terjadi hal seperti itu, maka perlu diidentifikasi pertama, identifikasi nilai baik dari sisi keadilan atau kasih sayang. Kemudian kedua, tinjauan sisi yang berlawanan antara dua yang benar tersebut gitu kan. Nah, ketika berlawanan, kira-kira mana yang paling sedikit mudaratnya dari dua dilema tersebut ya. Kemudian ketiga, mengambil konsekuensi atau akibat dari putusan tersebut gitu kan. Karena setiap putusan ya otomatis ada akibatnya. Kemudian berikutnya ketika ada permasalahan di siswa umpamanya antara dilema etika antara perorangan dengan kelompok, ya, otomatis bertanya ke guru, bertanya ke wali kelas, bertanya ke waka gitu kan, dan akhirnya bisa memutuskan sebuah kesimpulan dari sebuah permasalahan tersebut. Alhamdulillah ya Pak ya, luar biasa. Ternyata pertimbangannya luar biasa, begitu matangnya ya Pak. Untuk pertanyaan kedua Pak, selama ini ketika Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nyambung dari yang tadi awal, ya otomatis pertama mengidentifikasi, terus meninjau sisi baik dan buruk. Setelah meninjau sisi baik dan buruk, kemudian mempertimbangkan dan akhirnya memutuskan permasalahan tersebut gitu. Jadi yang sebelumnya otomatis meminta juga masukan dari teman-teman guru, BP dan waka gitu. Berarti ini fungsi koordinasi dengan para PKS ya, begitu ya, penting ya. kolegial Ya, betul ya. Bagus. Berikutnya Bapak, bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Ya, prosedur di atas dari yang pertanyaan nomor 2. Kemudian setelah kita mampu mengidentifikasi permasalahan, kemudian membuat sebuah keputusan. Setelah keputusan, keputusan itu nanti dievaluasi apakah baik atau tidak. Karena keputusan dalam dilema etika itu kan bisa keputusan sesaat atau kepentingan sebentar atau kepentingan yang jangka panjang, maka memerlukan evaluasi. Oh iya ya, betul ya. Dari mulai identifikasi ya sampai evaluasi, betul. Yang berikutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kebetulan di sekolah ini membuat satu aturan buku, yaitu buku moral, buku poin. Nah, maka ketika siswa ada yang melanggar, karena semuanya sudah diketahui baik oleh siswa maupun oleh guru dan orang tua, ya tinggal melaksanakan keputusan tersebut kan. Dan mulai dari sisi nilai, kemudian pertimbangan sudut antara si A dengan si B, atau antara kepentingan perorangan dengan kelompok, atau antara kepentingan keadilan dengan kebaikan gitu kan. Nah, kemudian ya termasuk nanti sisi positif negatifnya, kemudian memastikan informasi ketika ada permasalahan tersebut apakah informasi akurat atau tidak gitu. Nah, maka ketika itu semua ada, ya ujungnya adalah eksekusi gitu ya. Oke Bapak, terima kasih. Untuk yang pertanyaan berikutnya adalah hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya sangat banyak karena dilema etika itu kan mempertentangkan sesuatu yang benar dan benar gitu ya. Nah, otomatis pertama kompleksitas masalah gitu. Ketika masalahnya kompleks, kedua waktu dan tekanan waktu ketika akan memberikan sebuah keputusan. Nah, apakah kira-kira untuk jangka pendek atau panjang gitu kan. Kemudian tekanan ya bisa tekanan dari orang tua, tekanan bahkan bisa aja dari media massa gitu kan. Kemudian konflik kepentingan ketika permasalahan antara keadilan dengan kasih sayang. Nah, itu bisa memunculkan konflik kepentingan. Kemudian ya ada juga tekanan dari luar, termasuk kebanyakan dari institusi resmi dinas atau dari wartawan. Itu di antara dilema. Ya, memang ya tantangannya sangat banyak sekali ya Pak ya. Oke Bapak, yang berikutnya adalah apakah Bapak memiliki sebuah
tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikannya, atau bentuk prosedur seperti apa yang biasa Bapak jalankan? Kalau jadwal itu tidak membuat jadwal. Ya, sesuai ada kasus Bapak Ya, gitu ya. kasuistik gitu. Ketika ada kasus ya otomatis kita selesaikan, tapi tetap dengan berembuk dengan waka, dengan guru BP, guru yang lain gitu. Secara jadwal memang tidak terjadwal. Oh, iya. Berikutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Karena sekolah itu dianggap kolektif kolegial, maka yang mendukung itu waka asuhan, kemudian ada BP, ada guru kelas gitu kan, atau Kalau guru komite mapel. bagaimana? Komite ada juga komite itu ketika permasalahan siswa gitu kan, termasuk juga permasalahan manajemen kan. Nah kemudian itu dari sisi orang ya. Kemudian kalau dari sisi faktor ya otomatis ketika kita pernah belajar MSDM, manajemen sumber daya manusia, nah itu otomatis bisa membuat lebih mudah dalam mengambil sebuah keputusan ketika ada dilema etika atau dilema moral. Nah, luar biasa berarti kerjasamanya di sini para PKS sangat membantu Bapak ya. Oke Bapak, pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan dilema etika? Pertama, keterbukaan. Oh, iya. Keterbukaan antara manajemen dengan yang lain. Kedua, toleransi, menghargai pendapat orang lain ketika ada sebuah perbedaan. Kemudian ketiga, refleksi diri. Kalau dalam istilah agama itu muhasabah dan introspeksi diri, apakah yang kita lakukan itu sudah benar atau gimana. Maka setiap tahun ya otomatis ada refleksi secara municipal. Kemudian berikutnya adalah memunculkan empati dan simpati ketika terjadi permasalahan antara konflik perorangan kemudian dengan kelompok, atau mungkin seperti di sekolah di kelas, ketika siswa yang pandai dengan siswa yang biasa. Nah yang pandai kan biasanya sudah sangat paham terhadap permasalahan tersebut. Nah ketika yang belum pandai kan itu akan menjadi masalah. Nah tapi ketika dibiarkan salah satunya itu pun akan menjadi masalah gitu kan. Mungkin termasuk terakhir ya ketika setiap keputusan harus ada menganalisa gitu kan, atau mengevaluasi. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Alhamdulillah Bapak luar biasa ya pembelajaran yang bisa Bapak petik ketika Bapak sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan, dan akhirnya ini juga sebagai pembelajaran saya sebagai PGP. Mudah-mudahan saya juga bisa meniru apa yang sudah Bapak lakukan, dan luar biasa ya luar biasa, sudah bagus. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Mohon maaf atas mengganggu waktunya ini ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya lakukan. Mudah-mudahan saya bisa mempraktekannya di lingkungan saya di sekolah. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.